Timnas U19 Indonesia mengukir sejarah baru di ajang Piala AFF U19. Untuk kedua kalinya, Garuda Muda merebut gelar juara Piala AFF U19. Di laga final, Timnas U19 menumbangkan raksasa sepak bola Asia Tenggara Thailand dengan skor 1-0 pada Senin malam. Menurunkan tim utama, skuad asuhan Indra Safri langsung menekan pertahanan Thailand sedari awal laga. Upaya tak kenal lelah itu membuahkan hasil di menit 18. Umpan sundulan dari Kadek Arel sukses diteruskan Jens Reven. Skor 1-0 ini berhasil dipertahankan Timnas hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Timnas harus kehilangan dua pemain utamanya yang cedera. Kehilangan Welber Jardim dan Kaviatur di lini tengah membuat permainan Indonesia tak berkembang. Thailand menekan terus pertahanan Indonesia. Untungnya skor 1-0 berhasil dipertahankan hingga laga usai. Alhasil laga pun tuntas dengan skor 1-0. Indonesia pun menyabet gelar juara Piala AFF U19 tahun 2024. Meski mengaku senang dan bersyukur timnas bisa juara lagi, namun pelatih Indra Safri mengaku bahwa Piala AFF ini hanyalah target awal. Indra menegaskan bahwa target utama timnya adalah lolos ke Piala Asia U23. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa targetnya bukan AFF. Targetnya adalah di kualifikasi Piala AFC nanti di tanggal 17 September kita akan lawan Yemen, kita akan Maldives dan lawan Timor Leste. Dan tentu juara AFF ini menjadi moral baik kita dan modal kita untuk bisa lebih percaya diri lagi untuk lolos di Piala Asia. Dan kami sangat yakin. Selain menyabet gelar juara, timnas juga menyabet gelar individu untuk kiper terbaik yang diraih Ikram Al-Ghifari serta pemain terbaik yang diraih Kapten Doni Tri Pamungkas. Bagi timnas Indonesia ini menjadi gelar kedua di Piala AFF U19 setelah tahun 2013 lalu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Cia. Ya, selamat pagi Oscar. Gimana, masih berasa ya euforianya ya? Iya, ini makanya jadinya semangat banget nih hari ini karena Indonesia menang ya. Iya, melawan Thailand 1-0 ya. Semoga kita harapkan apa yang dicita-citakan oleh Coach Indra Safri tadi bisa terwujud nantinya ya. Mudah-mudahan ini targetnya untuk di Piala Asia U23 bisa terwujud ya Oscar ya, amin. Selain itu kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya dalam Lensa Indonesia Pagi, langsung saja kita buka ya. Ya. Bersama saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu, sahabat RTV. Sahabat, Timnas U19 Indonesia mengukir sejarah baru dalam gelaran Piala AFF U19. Iya, ini untuk kedua kalinya pasukan Garuda Nusantara menjadi juara usai menumbangkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Setelah menunggu selama 11 tahun, Indonesia akhirnya kembali menjadi rajanya sepak bola di kawasan Asia Tenggara untuk level U19. Di laga final, Timnas U19 sukses melibas raksasa sepak bola Asia Tenggara Thailand dengan skor tipis 1-0 pada Senin malam. Ya, dahaga gelar selama 11 tahun akhirnya berakhir pada Senin malam. Bertempat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Timnas U19 sukses menyamai prestasi di tahun 2013 lalu. Kala itu lewat aksi Evan Dimas dan kawan-kawan, Indonesia membuat sejarah baru dengan tampil sebagai juara untuk pertama kalinya di pentas Piala AFF U19. Di laga final yang digelar di Sidoarjo, Jawa Timur, Timnas U19 secara dramatis menang adu penalti atas tim kuat Vietnam. Dan itulah gelar perdana sekaligus terakhir Indonesia di ajang Piala AFF U19. Setelah itu Indonesia selalu gagal meraih gelar juara. Prestasi terbaik hanya diraih Indonesia di tahun 2017, 2018, dan 2019 saat menjadi peringkat ketiga. Namun di tahun 2024 Indonesia akhirnya kembali mengangkat trofi juara Piala AFF. Lebih dahsyat lagi, Indonesia tampil sebagai juara dengan melibas seluruh laga dengan kemenangan di waktu normal tanpa satupun melalui babak adu penalti.
Dalam 5 laga itu Indonesia mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja saat melawan Timor Leste. Tambahan 1 gelar juara itu membuat Indonesia kini menyamai prestasi Malaysia dan Myanmar yang juga sudah juara 2 kali. Kini usai menjadi juara Piala AFF, tantangan lebih tinggi bakal dihadapi Welber Jardim dan kawan-kawan. Piala AFF hanyalah jadi target antara lantaran target sesungguhnya bagi anak-anak muda ini adalah lolos ke Piala Asia U23 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita ke informasi lainnya sahabat, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan anggotanya. BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Polri mewajibkan pengemudi untuk memiliki kartu BPJS Kesehatan saat membuat atau memperpanjang SIM. Program ini telah masuk tahap uji coba sejak 1 Juli lalu hingga 30 September mendatang. Bagi Anda yang ingin membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM, Anda wajib menyertakan kartu BPJS Kesehatan. Terhitung sejak 1 Juli sampai 30 September 2024, kebijakan integrasi layanan BPJS Kesehatan dan SIM mulai diuji coba. Saat ini uji coba dilakukan di 7 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. BPJS Kesehatan pun melakukan inovasi jemput bola, menggunakan mobil BPJS keliling untuk mempermudah pelayanan saat pembuatan atau perpanjangan SIM. Seperti yang ada di wilayah Daan Mogot ini. Saya kemudian mencoba ke salah satu kelurahan di Jakarta Barat. Ternyata mobil keliling BPJS juga ada di lokasi ini. Selain memberikan pelayanan, kehadiran BPJS keliling ini bertujuan untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa ditempuh dengan transportasi umum. Lalu bagaimana tanggapan warga dengan adanya peraturan ini? Kalau dari aku pribadi sih setuju Kak, karena biar kalau di jalan SIM kan buat perpanjang dan mengemudi gitu ya. Jadi kalau mau ada apa-apa atau jangan sampai jadi bisa dirujuk gitu Pak. Jadi ada asuransinya gitu dari BPJS itu sendiri. Aku sih setuju, karena kan pasti tujuan pemerintah itu kan mau menyatukan data ya, menyatukan semua data supaya nanti satu link nih, satu nomor nih untuk semua warga negara. Kalau misalkan kita kecelakaan tunggal maupun atau kita nabrak orang lain atau apa gitu, BPJS tuh nggak mau cover biaya untuk kita sakitnya Kak. Tapi menurut aku ini masih perlu dikaji lagi karena kebutuhan untuk BPJS Kesehatan maupun TK ini kan tidak semua masyarakat itu juga aware dan tidak semuanya memang punya gitu. Ternyata beberapa masyarakat masih belum terinformasikan dengan baik tentang kebijakan ini. Untuk menggali informasi lebih lanjut, saya pun mendatangi pihak BPJS Kesehatan. Kepala Humas Rizky Anugrah menuturkan bahwa menyertakan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pembuatan SIM bukan merupakan aturan baru. Memang untuk BPJS aktif ya, sebagai salah satu syarat untuk pembuatan SIM itu sebetulnya bukan aturan baru ya. Memang kalau kita lihat di undang-undang sendiri, Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011 juga bunyi gitu ya, bahwa seluruh penduduk Indonesia gitu ya, seluruh rakyat Indonesia harus menjadi peserta BPJS. Jadi untuk masa uji coba itu sebetulnya untuk pembuatan SIM ini tidak dipersulit juga Mbak Rita. Jadi ketika nanti setelah proses membuat SIM ya, jadi ketika datang itu kan dicek dulu ya, apakah peserta ini punya BPJS aktif atau tidak, nanti kan dicek. Nah, kalau misalnya memang tidak aktif atau belum terdaftar, ini tetap berjalan
di masa uji coba ini ya tetap berjalan untuk pembuatan SIM gitu ya. Sampai nanti pengambilan SIM dicek lagi ini kira-kira sudah daftar atau sudah membayar atau belum. Semoga inovasi ini dapat berjalan secara maksimal sehingga masyarakat dapat terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Karena akses terhadap layanan kesehatan sudah sepatutnya menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara. Dari Jakarta, Arista Damelia, Parianto, dan Jaki Syahab, RTV. Masih soal BPJS Kesehatan, sahabat, kali ini dari Bandung, Jawa Barat, di mana Rumah Sakit Muhammadiyah di sana justru menghentikan sementara kerjasama dengan asuransi milik pemerintah itu. Nah, apa ya kira-kira penyebabnya? Lalu bagaimana nasib para pasien BPJS yang ingin berobat ke sana? Kita cek bersama faktanya. Terhitung 1 Agustus 2024 untuk pasien-pasien umum. Untuk pasien yang cuci darah sampai 31 Agustus. Ya sahabat, sampai akhir Agustus mendatang, perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung hanya melayani pasien hemodialisa atau cuci darah saja. Sementara untuk pasien BPJS umum akan dirujuk ke rumah sakit terdekat. Hal ini sebagai dampak dari penghentian sementara kerjasama pihak rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Kalau sudah begini, sudah pasti pasien peserta BPJS Kesehatan yang dirugikan. Karena di saat sudah terbiasa berobat gratis di Rumah Sakit Muhammadiyah, mereka masih harus pindah ke rumah sakit rujukan. Kecewa sekali, saya udah dari dulu kesini terus. Sini terus pakai BPJS. Jadi kalau ini dihentikan, saya kecewa sekali. Berarti lebih jauh ya Bu? Iya, ini sih tadinya ke Santosa katanya, kalau Muhammadiyah ke Santosa, Opo, jauh. Lantas apa penyebab Muhammadiyah kali ini menghentikan kerjasama salah satu rumah sakitnya dengan asuransi milik pemerintah? Benarkah ada kekecewaan dari organisasi Islam modern terbesar di Indonesia itu? Alasannya memang kami harus memperbaiki diri dulu. Kami lebih fokus saat ini untuk introspeksi, untuk memperbaiki rumah sakit ini lebih baik lagi. Saat ini kami memang fokus untuk tetap melayani pasien dengan baik, termasuk mendistribusikan pasien-pasien ke rumah sakit lain, supaya tetap bisa mempergunakan BPJS. Hingga kini pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung belum dapat memastikan sampai kapan kerjasama dengan BPJS Kesehatan akan dihentikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Ya sahabat, terkait dengan pemutusan kerjasama Rumah Sakit Muhammadiyah dengan BPJS Kesehatan, sejauh ini hanya Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung saja ya sahabat yang memutus kerjasamanya. Ya, yang menarik nih Oscar adalah langkah pemutusan kerjasama ini berlangsung setelah keputusan penarikan dana Muhammadiyah yang disimpan di Bank Syariah Plat Merah. Iya, keputusan-keputusan ini seolah menunjukkan ada sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah nih sahabat. Salah satunya adalah berlarut-larutnya keputusan Muhammadiyah soal izin pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan. Nah, setelah rapat pleno PP Muhammadiyah pertengahan Juli kemarin dan di tengah terbelahnya beberapa badan otonom Muhammadiyah tentang pengelolaan tambang, Muhammadiyah sebagai organisasi justru menerima izin tambang dari pemerintah. Ya, ini kira-kira ada apa dalam penerimaan ini? Benarkah ada tekanan dari Presiden Jokowi? Berikut kutipan selengkapnya. Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang, tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain. Jadi terkait wilayahnya Pak, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu enggak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada. Itu aja.
Sejak Senin kemarin, Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN untuk memantau persiapan IKN menggelar upacara HUT ke-79 RI. Ya, benarkah malam pertama Jokowi berkantor di IKN tidur tidak nyenyak? Apa penyebabnya? Kita cek bersama. Setelah tertunda karena masalah air dan listrik, Presiden Joko Widodo mulai berkantor di kantor Presiden di IKN Nusantara, Kalimantan Timur sejak Senin kemarin. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana juga tinggal di kantor Presiden untuk mencoba infrastruktur dan fasilitas kantor Presiden yang sudah bisa digunakan. Menurut Jokowi, kali ini tidurnya tidak nyenyak. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Bagaimana tuh? Nyenyak apa? Gimana? Tidurnya nyenyak dong, Pak. Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Kenapa tuh Pak nyenyak? Alasannya apa? Alasannya? Iya, mungkin pertama kali aja. Di hari pertama berkantor di IKN, Presiden Jokowi menerima audiensi otoritas IKN dan pemerintah setempat, serta rapat di ruang kerja. Presiden juga terus memantau perkembangan pembangunan IKN. Presiden optimis upacara HUT ke-79 RI di IKN akan berjalan lancar. Ini nggak bersih-bersih, tapi memang masih pekerjaan besar, meskipun bersih-bersih, meskipun finishing, akhir, tapi masih pekerjaan besarnya masih. Jadi cukup puas Pak dengan progres pembangunan IKN sejauh ini? Ya, sampai sejauh ini masih. Rencananya Presiden Jokowi akan berkantor di IKN Nusantara selama 3 hari. Selain kesiapan infrastruktur, agenda kerja Jokowi di IKN juga memastikan peningkatan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya. Dari IKN Nusantara Kalimantan Timur, Yoga Mukti, RTV. Nah, masih berbicara tentang IKN ya, ada beberapa konsep yang akan diterapkan di sana. Salah satunya dalam hal transportasi. Ya, ini kabarnya nih Oscar, akan ada taksi terbang bertenaga listrik di sana loh. Wah, keren banget ya. Jadi nggak khawatir macet nih. Yuk kita simak informasinya. Dari kejauhan, sekilas benda yang terbang ini mirip pesawat capung ya. Namun ternyata ini merupakan taksi terbang bertenaga listrik buatan produsen otomotif asal Korea Selatan yang sedang diuji coba di area Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengoperasian taksi terbang ini mirip pesawat nirawak atau drone karena dapat dikendalikan melalui remote control. Rencananya taksi ini akan dimanfaatkan di ibu kota negara Nusantara IKN. Namun, untuk saat ini taksi ini masih diuji coba dan memerlukan kajian mendalam hingga dinyatakan aman bagi penggunanya. Taksi ini bersama-sama karena kita masih perlu kajian teknis lebih mendalam terutama untuk safety, kemudian kajian kelayakannya, kajian regulasi pemanfaatan space udara dan seterusnya. Sehingga diprediksi bahwa Skytaxi ini dapat beroperasi secara komersial ini sekitar 5 tahun lagi atau di tahun 2030. Pihak PT Dirgantara Indonesia yang turut menyaksikan uji coba memastikan pengembangan serupa dilakukan di Indonesia. Jika kedua belah pihak berkolaborasi, diyakini akan menghasilkan taksi terbang dengan kualitas keamanan terjamin. Bagaimana ini dikolaborasikan dan dikolaborasikan karena kami sebagai aircraft manufacturer tentunya juga ya prinsipnya pesawat segede gitu aja bisa kita buat gitu kan ya, apalagi pesawat seperti ini. Nah ini dengan kolaborasi nanti dengan Hyundai ini saya pikir sangat bagus sekali ya. Sementara itu berdasarkan spesifikasi yang pernah dikenalkan sebelumnya, taksi ini menerapkan konsep kendaraan listrik dengan lepas landas dan pendaratan vertikal atau IFTOL. Dengan 8 baling-baling, taksi ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 120 mph atau 193 km per jam dan dengan ketinggian 1.500 kaki. Pada awalnya, taksi ini dirancang untuk perjalanan jarak pendek antara 40 hingga 64 km. Sedangkan untuk tingkat kebisingan, suara yang dihasilkan hanya 65 dB saat lepas landas dan 45 dB saat mengudara, sehingga tidak akan mengganggu.
Dengan kemampuan tersebut, kendaraan ini diklaim sangat cocok digunakan di wilayah perkotaan, di mana perjalanan jarak pendek bisa memakan waktu lama jika di darat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sahriah, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Sosok berinisial T yang diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI sebagai aktor di balik sindikat judi online di Indonesia mendapat perhatian khusus pemerintah. Ya, Barreskrim Polri memanggil Kepala BP2MI Beni Ramdhani untuk dimintai keterangan dan klarifikasi guna mengumpulkan informasi terkait siapa aktor berinisial T tersebut. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani rampung menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sekitar pukul 7:30 Senin malam. Beni diperiksa penyidik Barreskrim Polri selama lebih kurang 5 jam terkait kapasitasnya sebagai Kepala BP2MI. Didampingi kuasa hukumnya, Beni mengaku mendapatkan 22 pertanyaan dari penyidik mengenai sosok berinisial T yang disebut-sebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. Tapi yang dipekerjakan ke Kamboja, sektor pekerjaannya di judi online dan scamming online. Kemudian untuk scamming online, judi online kita sebut inisialnya T. Ya. Nah, terkait T itu siapa, dalam pemberian klarifikasi kita sudah sampaikan tadi keterangannya ya dalam pemberian klarifikasi kepada para penyidik Barreskrim Polri. Sebelumnya melalui akun YouTube BP2MI RI, Beni mengungkapkan dalam sebuah forum di mana sosok berinisial T merupakan oknum di balik maraknya judi online di Indonesia yang selama ini tidak tersentuh hukum. Pengungkapan adanya peran sosok inisial T dalam perjudian secara daring tersebut membuat geger istana. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Akankah pengungkapan dan klarifikasi yang dilakukan BP2MI menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk memberantas judi online sampai ke akar-akarnya? Dari Jakarta, Aji Atmoko, RTV. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Felicia Wu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.